الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وقال أيضا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang khatib bacakan di muka surah Al-Kahfi ayat 46, di situ digambarkan ada investasi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat manusia yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang hari ini hidup di dunia yang fana ini. Maka orang-orang yang terbaik, yang selalu menggunakan waktunya dengan baik, maka dia akan mencari dan akan terus mencari investasi terbaik untuk kehidupan yang akan datang, yakni di akhirat. Kalau kita lihat harta-harta kita, anak-anak kita yang Allah sebutkan ini adalah perhiasan yang kadang-kadang menipu dan menjerumuskan kita, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang sebenarnya kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Seringkali kita hidup di dunia ini mencari investasi dunia, memiliki rumah yang banyak, memiliki kendaraan yang bagus, bahkan kalau bisa ada di mana-mana usaha kita, tetapi belum tentu bisa mengantarkan investasi kepada Allah Subhanahu wa taala terbaik yang kita akan bawa. Betapa banyak orang yang memiliki rumah, tetapi justru kadang-kadang tidak sempat untuk meninggalnya. Bahkan ketika dia meninggal, rumahnya menjadi rebutan bagi ahli warisnya, dan tidak sedikit ada adik-beradik berkelahi tentang rumah. Ada orang-orang yang investasi kendaraan, bahkan setiap tahunnya dia ganti kendaraannya. Tetapi kadang-kadang dalam dirinya tidak memiliki kenyamanan dan ketenangan. Berapa banyak kendaraan yang dia milikinya justru membuat hatinya capek, dan semua itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita hidup di masjid, mau bangun masjid, mau memperhatikan masjid, maka keseharian kita ini sebenarnya tanpa kita sadari, ini adalah investasi terbesar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bercermin kepada sejarah bahwa tempat yang mulia yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah masjid. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah yang dipikirkan adalah masjid. Maka dari turun-temurun sampai ke kerajaan-kerajaan Melayu, ketika singgah di tepian pantai, bukan istana yang dia bangun, melainkan dia pikirkan bagaimana masjid itu berdiri dengan tegak. Maka ada orang-orang yang investasi dengan masjid. Artinya dalam hidupnya dia pikirkan pembangunan dan kesejahteraan di dalam masjid itu. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang tersebut melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan," siapa yang dalam dirinya, dalam hidupnya pernah membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Hari ini kita bersusah payah untuk membangun infak ke dalam masjid ini, tetapi sesungguhnya ini adalah investasi terbesar yang tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala gantikan semua itu di dalam surga nanti. Kalaupun bertanya, orang-orang yang dapat membangun masjid itu kan adalah orang-orang kaya, lalu bagaimana dengan orang-orang miskin? Lalu jangan khawatir, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Memang orang-orang yang memiliki harta itu dia gemar menginfakkan hartanya di masjid. Tetapi Nabi Muhammad SAW, "Man shalla sunnatan isnatai asyara rak'atan
Barang siapa yang dalam kesehariannya itu salat sunnah 12 rakaat dari sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala banallahu lahu baitan fil jannah. Ada orang-orang yang kesehariannya dia tidak memiliki uang katakanlah, tetapi dalam dirinya rajin ke masjid, melaksanakan salat sunnah 12 rakaat. Ada 4 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, ada 4 rakaat sebelum zuhur, dan ada 2 rakaat sesudah zuhur. Lalu ada 2 rakaat setelah asar. Mohon maaf, ada 2 rakaat sebelum asar, ada 2 rakaat setelah maghrib, dan ada 2 rakaat setelah isya. Dia lakukan setiap hari 12 rakaat, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan istana di surga nanti. Maka hari ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dari diri kita. Bukankah ketika setiap kita ketika masuk ke dalam masjid meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu itu. Dan ketika kita keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kita meminta keutamaan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita investasikan dalam hidup kita ini di dalam masjid ini. Orang-orang yang beriman, jika diri yang mampu jauh dari masjid, maka bagaikan ikan yang jauh-jauh dari air, maka tidak akan pernah bisa hidup. Ada orang-orang muslim, orang-orang yang mengaku dirinya beriman, kok jauh dari masjid, maka siap-siaplah kehancuran menimpa dirinya. Maka di antara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara investasi-investasi yang mudah kita laksanakan adalah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diceritakan di dalam suatu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqri minni ummataka salaman, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Innal jannata thayyibatan turbah, sesungguhnya surga itu debunya sangatlah indah. Tanahnya Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan landai, dan bahkan wa inna ghurasuha, tanaman-tanaman surga itu diciptakan dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Maka seorang muslim ketika dia mengucapkan subhanallah, maka sesungguhnya itulah memberatkan timbangannya nanti di kelak di hari kiamat. Walhamdulillah, rasa syukurnya menambah lagi beratnya timbangan itu, dan kelak akan menjadi tanaman-tanaman surga yang akan dihadiahkan kepada dirinya. Subhanallah wa masyaallah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, investasi terbesar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala yang ada harapannya adalah investasi ketika kita bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita, kesehatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan fikir kita, ide, pikiran, gagasan kita pun akan menjadi memberatkan timbangan Allah oleh kita nanti di hari kiamat. Atafakkaru, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfikirlah kalian minas sa'ah, sejenak saja. Maka dalam fikir sejenak itu khairun minal ibadatil lail, sesungguhnya berfikir sejenak untuk investasi akhirat itu lebih baik daripada ibadah semalaman suntuk. Luar biasa sekali hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada orang-orang yang dirinya beriman, tidak nampak dia surga, tidak nampak dirinya ada pahala, tetapi dia yakin dan percaya dalam kehidupannya itu. Dengan ke masjid Allah bukakan semua kemudahan. Dengan infak ke masjid, dia sesungguhnya dia menanamkan investasi terbesar yang nanti dia akan petik. Dengan ke masjid Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Maka bukankah di tempat yang suci ini kita ucapkan subhanallah dibanding dengan tempat-tempat yang lain? Allahu akbar walhamdulillah, bahkan la ilaha illallah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, wal baqiyatus salihat khairun min indillah, khairun min indi rabbika thawaba,
sesungguhnya ada amalan-amalan kekal lagi soleh menurut Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik adanya yang harus kalian kejar. Maka wa khairun amala, dan Allah katakan itulah sebaik-baik harapan yang kita bisa raih nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.